Ya, pemirsa sekalian, yang mungkin punya hafalan satu juz aja, satu juz atau dua atau tiga. Nah, meskipun dikit tapi berkualitas itu lebih bagus dibanding memiliki hafal yang banyak tapi nggak berkualitas. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ahlihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Kembali lagi di Viwa Podcast Fitrah, Sunnah, dan Syariah. Bersama saya Aditya Fahri Zoka. Sekarang kita ditemani oleh salah satu teman kita di Viwa yang bisa dibilang adalah salah satu orang yang istimewa. Kenapa? Karena ia telah menghafalkan 30 juz Al-Quran atau hafiz sejak usianya 6 tahun. Dan ia telah meraih banyak sekali prestasi. Ya, yang gemilang pastinya. Nah, prestasinya yang pertama adalah juara 1 Hafiz Indonesia 2016. Yang kedua, Syahadah Hifzil Quranil Karim Masjid Nabawi Kingdom Saudi Arabia. Yang ketiga, juara 1 Musabaqah Hifzil Quran 30 juz Kabupaten Karawang 2021. Kayaknya panjang banget ya. Yaudah, ini yang keempat nih, yang terakhir nih. Yang keempat adalah juara 2 cabang Musabaqah Hadis Nabi golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad Provinsi Jawa Barat. Nah, pasti kan penasaran. Wah, ini orangnya istimewa sekali gitu. Siapa sih orangnya? Nah, ini orangnya. Ahsani Fadli Ilahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya Ahsani? Ya khair, alhamdulillah, akhir karim. Nah, Bang Ahsani, kita dan pemirsa ini yang lagi menonton, kita nih ingin membongkar rahasianya Bang Ahsani nih yang bisa hafiz. Boleh nggak Bang? Boleh dong, gratis lagi. Oh, gratis. Oke, pemirsa yang menonton, sekarang kita akan membongkar dan mengupas rahasia yang dimiliki oleh Bang Ahsani, cara atau metode ya dan lain-lain yang bisa membantu supaya dia hafiz di sejak usianya 6 tahun nih. Bagaimana ya? Oke nih Bang, pertanyaan pertama nih Bang. Gimana tuh Bang? Hafiz di usia yang masih dini tuh Bang, 6 tahun. Sedangkan mungkin ya yang lain ya, mungkin seperti saya gitu ya, masih suka main gitu. Gimana tuh Bang? Ya, dulu saya juga sama ya, apalagi kan dulu tuh saya mulai menghafal sejak umur 5 tahun. Dan pada saat itu ya saya pengennya kayak main gitu kan, yang main doang atau makan tidur ya sehari pengennya saya kayak gitu kan, tidur makan main kayak gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah di situ ada orang tua yang selalu membimbing saya, selalu membimbing untuk dalam proses menghafal Al-Quran, tapi dengan cara yang membuat saya tuh enjoy gitu kan. Alhamdulillah. Jadi mau dijelasin nih caranya gimana? Wah, boleh tuh Bang. Mungkin metodenya atau mungkin ya metodenya ada yang khusus atau mungkin ada yang bimbing langsung atau ya mungkin ada yang bimbing mungkin Ustadz, Syekh atau apa gitu ya. Biarin lah ceritain. Nah, jadi gini, jadi dulu ya pemirsa sekalian, dulu tuh saya ketika sebelum menghafal Quran dari umur 3 tahun sampai 5, itu saya diajarkan dulu tuh Iqra. Dari juz 1 sampai 6. Mungkin pemirsa sekalian sudah ada yang tahu lah, apalagi terkhusus nih yang sedang duduk di bangku TKK lah. Wah, itu pastilah nemu tuh Iqra juz 1 sampai 6. Nah, itu saya waktu itu diajarkan itu dulu dari panjang pendeknya, terus makharijul hurufnya. Nah, sampai ketika saat itu saya sudah lancar panjang pendeknya gitu kan. Nah, baru setelah itu langsung tuh mulai menghafal Quran sejak umur 5 tahun. Nah, caranya sih gimana? Nah, caranya itu dulu setelah
setelah subuh ya. Setelah subuh itu saya mendengarkan audio murotal. Nah itu saya mulainya dari belakang dulu ya, katakan juz 29. Nah itu saya mulai dari juz 29 surah Al-Mulk. Nah di situ langsung tuh saya mulai proses menghafalkan dengan bantuan MP3 yang tadi MP3 ya, dengan earphone. Nah terus juga yang dalam garis bawah itu saya itu melakukannya itu harus di tempat yang memang nggak boleh ada berisik. Contohnya misal kalau misal ada jualan keliling nih, nah waduh nggak sebutin mereknya nih, sponsor nggak bisa. Nah kalau misal ada yang keliling, nah bisalah dijauhkan gitu kan, biar supaya bisa lebih fokus. Soalnya kalau misal nanti ngafal nih pas lagi apalagi pas setoran, nanti yang keingetnya tukang keliling lewat. Kan enggak, ini kan kita kayak tadi ya tujuan untuk biar bisa lebih fokus, biar bisa lebih perfect lagi dalam menghafalnya. Nah jadi itu, langsung aja ke intinya. Jadi dulu saya waktu itu pakai suara Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Mungkin pemirsa sekalian bisa browsing atau googling siapa beliau. Soalnya kenapa kalau misalnya mendengar cuma mengandalkan pendengaran itu kayak kurang aja gitu kan. Kadang kan ada tuh huruf-huruf yang mungkin di telinga kita agak samar tuh. Contoh katakanlah kaf dengan ha, kum, hum. Nah itu kan sering tuh sering ketukar. Jadi kita butuh lah di situ melihat mushaf supaya biar kerja nih kan telinga juga mata. Juga langsung aja. Jadi ketika Syekh membaca ayat, misal katakan nih, di sini ada mushaf. Nah, kan saya ini jadi Korea nih, misal Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka pada saat itu saya mengikuti apa yang dibacakan Syekh. Itu saya mengikutinya dengan apa? Dengan ini menunjuk ayat pada ayat yang dibacakan oleh Syekh. Jadi misal nih tabaraka, saya menunjuk tabaraka. Nah itu saya juga sambil baca tapi sir itu kayak membaca tapi tidak keras, jadi hanya lirih saja gitu kan. Nah itu, jadi itulah saya lakukan di awal awal surah Al-Mulk sampai akhir. Nah itu saya ulang sebanyak 3 kali. Itu cuma 3 kali tok dalam pagi itu. Nah sisanya ngapain? Nah kayak siang, sore, malam ya itu untuk kegiatan-kegiatan lainnya, aktivitas lainnya, contoh belajar atau main atau nanti murojaah atau yang lainnya. Nah terus masa ya cuma sampai segitu doang kan? Apa masa langsung hafal? Enggak lah. Jadi semua itu pasti ada prosesnya, enggak tidak seperti mie instan yang hanya 3 menit langsung jadi. Nah itu ibaratnya. Jadi itu kan tadi dari hari Senin ya dimulainya, hari Senin. Nah besoknya Selasa juga sama, mendengarkan surah Al-Mulk sebanyak 3 kali sambil melihat mushaf. Samalah pokoknya sama teknisnya seperti hari Senin. Nah terus juga besoknya lagi Rabu sampai dengan hari Jumat. Nah kayaknya mau naik nih. Itu kan tadi kan saya mendengarkan Al-Mulk dari hari Senin sampai Jumat. Iya. Dalam perharinya itu diulang sebanyak 3 kali. Jadi total pengulangan surah Al-Mulk berapa nih? 15. 15. Berarti harus diulang minggu itu 5 hari ya. 3 kali 3 dikali 5 ada 15. Jadi harus 15 kali diulang satu surat. 15 kali. Nah, terus kapan dong setorannya? Nah, setorannya waktu itu di Jumat siang atau sore itu saya setorkan saat itu juga ke orang tua. Nah, dari situlah anak kayak cocok dengan metode yang mendengarkan emangnya MP3. Murojaah, menghafalkan, robot dan lain-lainnya pakai gitu ya. Ya, semacam itulah. Lalu nih Bang,
ada kesulitan apa nih Bang? Mungkin saat Abang menghafal, mungkin kalau mungkin sudah dewasa kan mungkin sibuk dengan kerjaan. Iya. Ya mungkin habis itu istirahat. Nah, kalau saat kecil nih apa kesulitannya nih? Waduh. Kalau dari kecil aja ada kesulitan, apalagi ketika gede kan, wah itu pastilah di semua proses itu pasti ada kesulitan, tapi di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, masya Allah. Nah, kan. Tapi insya Allah dulu saya ketika dalam proses menghafal itu pastilah ada kesulitan di situ kan. Kesulitan apa sih? Pertama itu kalau misal pas lagi futur nih, lagi futur malas itu, wah itu di waktu-waktu yang mana kayak malas ngafal, terus dibuat ngafal malah susah tuh kan. Nah terus juga kalau kelemahan anak itu ketika menemukan ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat apa sih? Waduh, mutasyabihat itu kayak ayat-ayat yang mirip. Contoh nih, paling gampang. Fabi ayya ala'i rabbikuma tukadziban. Wah, itu diulang berapa kali itu di Al-Quran? Lebih dari 3 kali kan? Lebih dari 3 kali. Nah, seperti itulah. Nah, memang saya memiliki kesulitan atau kendala yang memang saya hadapi selama proses menghafal. Tapi itu tidak menjadi saya, udahlah susah lah, capek lah ini kan. Oh enggak dong. Nah, itu alhamdulillah orang tua yang selalu memotivasi, selalu memberikan support, alhamdulillah, dengan memberikan tadi itu reward dan reward. Terus setiap contoh nih, kadang kalau misal saya sudah menghafal dari sekian surah halaman, atau ya kalau misal sudah hafal 1 juz lah, itu bakal ditawarin, wah dia apa kalau misal sudah hafal berapa juz gitu kan. Wah itu pasti itu yang membuat saya tuh kayak merasa enjoy gitu kan. Karena biasanya kan orang kalau untuk menghafal kan kayak dipaksa gitu kan. Ayo kalau gak ngafal pukul pakai rotan. Wah enggak lah gitu kan. Jadi penyemangatnya Bang ya itu ya. Itu penyemangat. Lalu kesulitan seperti malas, mungkin susah untuk menghafal, maunya tidur aja. Itu gimana Bang cara mengatasinya tuh? Iya. Nah tadi ya mengatasinya itu pertama banyak sih cara-cara atau langkah supaya kita bisa malas. Di antara itu kan selalu banyak doa kan. Makanya teman-teman nih kalau misalnya lagi malas ya mungkin perbanyak doa. Apalagi kalau zikir pagi petang, di situ kan dimana ada doa yang dimana dijauhkan kita dari sifat rasa malas itu. Namun pada saat itu ketika pas masih kecil ya, itu cara mengatasinya tadi itu menghafal di ruang terbuka. Contoh menghafalnya misal di taman. Wah itu kan biasanya kan saya ngafalnya tuh di rumah gitu kan, di kamar. Nah ini biar ada suasana yang baru gitu kan, seru kan lagi kan. Nah itu menghafalnya di taman atau di tempat-tempat yang mungkin baru, tapi di situ juga efektif gitu kan, efektif untuk menghafal. Taman atau misalnya di pemandangan gunung atau pemandangan apalagi air terjun, wah itu masya Allah lebih bagus lagi tuh, masya Allah. Berarti tempatnya harus menarik dan ya seru ya Bang ya untuk dieksplorasi. Eksplorasi betul sekali, betul. Bang. Mungkin dulu Abang kan yang meraih prestasi Abang nih, mungkin pas maju ke panggung tuh gimana sih caranya mungkin biar tidak grogi ya. Seperti itulah Bang. Waduh, dulu saya ya pertama kali ketika maju di depan panggung itu, aduh keringatnya bukan main tuh, keringatnya ngucur sampai ke dagu. karena apalagi kan baru pertama kali tuh tampil di depan panggung, di depan penonton yang banyak kan, ditambah dengan lampu yang wah gitu kan, dengan panas gitu. Tapi yang membuat saya lama-kelamaan tidak grogi, alhamdulillah, itu karena ya tadi ya mungkin di awal saya grogi, tapi lama-kelamaan ya alhamdulillah udah terbiasa juga. Terus juga orang tua sering saling ngasih nasihat gitu kan ya.
ini hanya sekedar lomba. Ini tidak menjadikan saya harus menang nih kan, harus menang, kalau nggak menang enggak. Jadi dibawa santai. Nah, itu alhamdulillah yang emang sih benar kayak dukungan orang tua. Terkadang kalau misal kita lagi tegang saat tampil di depan umum, terus apalagi kalau ikut lomba, dukungan orang tua udah pasti kayak ya sedikit tenang lah hati dan jiwa itu ya. Masya Allah. Nah, lalu nih Bang, ada nggak sih mungkin tips-tips untuk para pemirsa yang lagi menonton untuk supaya mungkin bisa mudah menghafal dan supaya murojaahnya tuh emang tidak lupa gitu. Nah, ini Gimana? ya pemirsa sekalian yang mungkin punya hafalan satu juz aja, satu juz atau 2 atau 3. Meskipun dikit tapi berkualitas itu lebih bagus dibanding memiliki hafal yang banyak tapi nggak berkualitas. Itu sangat kayak nggak ada faedahnya itu kan. Nggak mungkin, nggak ada itu. Nah, jadi itu sih murojaah. Terus juga tips yang mungkin nanti selain tadi kita murojaah, selain harus murojaah juga supaya hafalan kita selalu nempel di dada itu dengan menjauhi maksiat. Ya, mungkin salah satu yang terberat bagi penghafal Quran tuh kadang kan, apalagi kan kita hidup di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah nih. Nah, waduh gampang lah itu kan kalau kita mau buat maksiat tuh kan. Nah, makanya sampai Imam Syafi'i itu kan pernah tuh kan, Imam Syafi'i itu pernah tuh kan beliau mengeluh kepada gurunya tuh kan. Pernah ngeluh ada sedikit cacat di hafalannya tuh kan. Ya apalagi sekelas Imam Syafi'i rahimahullah aja yang kita katakan udah level ulama aja masih lemah hafalannya karena beliau melakukan masalah, apalagi kita yang bukan sekelas. Nah itu kan ya orang kita biasa lah. Itu paling ya itu tadi sih tips yang paling ya, selalu menjaga hafalan yang sudah kita hafal sedikit apapun, walaupun satu ayat sekalipun, selalu kita jaga sampai kita mati. Taib. Jadi ya Bang Ahsan ini telah mengupas rahasianya dalam bisa menghafiz sejak usianya 6 tahun. Ya, seperti yang pertama, ya ia mempunyai salah satu metode khusus nih, yaitu menggunakan audio MP3 gitu ya, sambil membuka mushaf. Ya kan Bang ya? Iya. Siap. Lalu ia ditemani dan dibimbing oleh orang tuanya, dan mungkin oleh Syekh ya Bang ya, Syekh. Tapi Syekhnya nggak datang di situ. Ya kan? Lewat audio gitu kan. Lalu mungkin tempat menghafal itu harus spesial, harus yang bisa menghibur ya kan, jauh dari keramaian ya. Lalu Bang Ahsan ini bilang jika hafalan itu harus selalu dimurojaah supaya hafalan itu tidak lupa, kita tidak lupa, karena lebih bagus orang menghafal dikit kan ya. Iya, tapi berkualitas, tapi mungkin. Ya, lalu jauhi maksiat ya. Baik, itu saja podcast Viva sudah selesai sampai di sini. Tapi sebelum itu nih, kenapa tuh Bang? ada quotes. Apalah pokoknya kata-kata motivasi sebelum kita menutup acara ini. Siap. Langsung Bang, kasih Bang. Aduh. Tar dulu. Menghafal sekali, murojaah sampai mati. Masya Allah, kuat saya. Nah, Viva Podcast sampai di sini dulu. Syukron ya Bang Sani. Assalamualaikum. Terima kasih ilmunya ya. Jazakallah khair. Ya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan yang menonton. Dan mungkin yang menonton bisa membagikan ilmu ini kepada yang lain. Supaya yang lain bisa mengikuti metode yang disampaikan oleh Bang Ahsan ini. Ya, terima kasih banyak. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.